Buat teman-teman bedilers yang kalau mau nyanggong butuh angin yang banyak, ini kita readykan tabung scuba komposit ya. Ini 9 liter, sudah set lengkap dengan regulator. Nanti bisa diorder, minta diisi sekalian juga bisa ya, tapi nggak bisa terlalu tinggi-tinggi kalau misalnya nanti dikirim. Nih, regulatornya sangat berkualitas banget ya. Kita mau pasang, dratnya ini M18 kali 1,5, jadi ini dipasang di tabung komposit DWM juga bisa. Jadi misalnya mau buat tabung scuba dengan botol yang kecil seperti ini juga bisa ya. Nanti kita simulasikan aja. Nih, ini gede sekali ya, 9 liter nih bos. Wah, mantap nggak nih? Nah nih, ini tabungnya dia karbon, mereknya kita akan cek nanti. Mereknya apa ini ya? Snowren mereknya ya. Oke, kita pasang di sini. Ini dratnya juga stainless ya. Ini dratnya stainless. Ini lebih bagusan ini malah ya daripada yang kita pakai. Kita pasang di sini nih. 9 liter, harganya kita kasih murah aja. Tadi saya cek di toko orange sama toko hijau itu pada jual di 4,4 sampai 4,8 ya. Nah, ini kita jual spesial buat yang order 2 orang order pertama, nanti kita kasih di 4.350 aja ya, 4.350. Udah lengkap dengan regulnya, valve-nya, pokoknya lengkap ya. Oh, ini udah lengkap semuanya pokoknya ya. Nanti tinggal siap pasang aja. Kita simulasikan aja ya. Gimana nih? Wah, gini ya. Kita tinggal pasang aja di sini. Ini kalau misalnya mau nembak 3-4 hari juga oke aja ya. Gokil kan nih. Stainless juga nih drat-dratnya. Nah, gini seperti ini bos ya. Wah, mantap. Ini manometernya, pengisiannya nanti pakai mini coupler yang di sini. Wah, canggih ini. Ini baut pembuangannya dia juga stainless ya. Sangat berkualitas sekali nih. Oke. Ini baut sorry, keliru bos ya. Ini ternyata selangnya. Nah, gini. Oh, bisa dilepas pasang mudah gini loh. Beda ya, nanti saya kasih tunjukkan. Nah, ini untuk buka tutupnya dia ringan banget. Saya kasih perbedaan dengan yang biasa ya. Oh, ini harganya cukup oke ya, 9 liter. Nih, kita kasih di sini info ya. Ini tabung scuba, beratnya beda jauh ya. Ini berat dan ini seperti ini regulnya. Ini sering trouble, biasanya sering nyeprotnya di sini. Ini sering ganti-ganti seal, udah kita ganti teflon juga, tapi masih sering bocor kadang di sini. Beda jauh dengan yang ini, stainless. Dari konstruksinya dia juga sudah sangat kokoh ya, beda. Oh, ini begini bentukannya. Ini ngencengin aja harus pakai tang jepit buaya. Nah, gitu ya. Dulu unscoot, kalau nggak salah 3.100.000, belum nanti regulnya ini sekitar 600 kalau nggak 750. Ya mending ini sekalian lah ya, selisihnya cuma 800.000. Udah dapat yang serat karbon, komposit, enteng, safety-nya dapat. Konstruksinya, kualitasnya sangat oke banget. Mantap banget nih. Nanti kalau mau order sekalian dengan kompresor buat ngisi scuba, kita juga ready. Tapi masih di ini ya, kerdusin ya. Jadi nggak kelihatan. Mana nih? Nah, di sana stoknya ya. Saya kasih tunjuk aja yang sudah kita pakai seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya butuh buat pengisian tabung scuba, bisa pakai teleskop, kompresor yang ini ya. Nih, seperti ini. Jadi ini bisa untuk tabung scuba pengisiannya. Kita setiap hari pakai ini ya. Dan ini sudah kita habis banyak, sekitar 4 atau 5 ini ya. Kalau ini juga double piston, tapi dia mudah rewel. Ini juga sudah rusak. Yang kemarin sempat tanya-tanya yang rusak, mau kita lelang itu, coba WA aja nanti kita tandain ya. Kompresor bekasnya dijual berapa bos? Kita mau jual borongan boleh, nanti
yang masuk aja ya, karena itu biar jadi uang aja daripada di sini ngerosok ya. Nah di sana juga banyak tuh yang rusak-rusak ya. Sini diadain kardus. Jadi ada yang harus ganti piston aja, ada yang boxnya pecah, jadi kasusnya beda-beda. Wah ini enteng ya. Kalau disandingkan beda, ini berapa liter ya? Ini 11,1, ini 9, liter. 9 liter ya. Mantap. Jadi seperti ini bos. Ini juga ada covernya buat diangkat-angkat enteng. Kalau yang ini berat banget bos ini ya. Ini enaknya buat di setting-setting di tempat aja. Kalau di bawah-bawah susah. Kalau ini nah enak ya. Buat diving enak juga. Buat senapan angin oke, enteng ini. Karena karbon. Tapi harganya juga nggak selisih banyak sih. Nah, tadi kan saya mau simulasikan botol biasa dipakai untuk tabung scuba. Mana nih botolnya? Nggak ada di sini. Coba saya cek lagi. Nih ya, saya simulasikan. Nanti bisa pakai botol kecil-kecil seperti ini. 700 cc lah paling tidak ya. Biar nanti tampungannya banyak. Nah, ini yang 470 cc. Seperti ini, enteng banget ini. Karena ini dratnya dia M18, jadi nanti langsung PNP. Kalau untuk regulnya saja nanti belum ini ya. Belum saya cek harganya berapa. HPP-nya berapa, nanti jualnya berapa. Ikuti aja terus. Kalau permintaannya banyak, coba komentar aja. Nanti kita akan readikan ya. Seperti ini. Tabung biasa dibuat scuba. Ini yang 470 cc. Tapi kalau mau besar ya paling tidak yang 700 cc. Tapi tampilannya seperti ini ya. Aneh ya. Nggak kelihatan simple gitu loh. Nah, saya buat itu beda, kecil sekali di sini. Itu nanti on progress, kalau peminatnya banyak bisa saya produksi. Seperti ini tampilannya. Malah berat ininya ya daripada botolnya. Nggak masuk. Daripada seperti ini mending dipasang knockdown aja di botolnya ya. Karena ini nggak efisien. Yang keren ini adapternya keren nih. Regulatornya nih. Oh. Mantap gak tuh? Ini berarti bisa ya. Unit dipasangi tabung ini bisa selama nggak nabrak laras saja. Jadi nanti 9 berapa itu? 9.000 cc, bukan ratus cc lagi tapi 1000 cc. Gokil kan nih? Nih, mantap nih. Nanti nggak usah gendong-gendong botol tabung scuba yang berat, tinggal pakai yang ini aja. Wow, ini lepas ini. Maklum ya, karena baru dirakit, jadi masih belum dikencengin semua untuk sambungannya. Minta setting juga bisa, nanti sekalian dikencengin semua baut-bautnya. Minta diisi juga bisa, tapi nanti nggak full ya. Mungkin 1.500 atau 2.000 aja. Sekarang mau saya spill. Nih, karena banyak permintaan untuk semi auto yang murah. Nih, kita readikan. Doakan nanti masuk dan lolos ya. Karena seperti ini belum tentu nanti lolos juga. Ini semi auto, harga murah. Kalau jadi masuk nanti harganya cuma 5 jutaan aja. Modelnya hampir sama, popor lipat, pakai triangle maksudnya manometer dari samping gini ya, miring. Botolnya yang dipakai juga sama, 460 cc atau berapa ini ya, yang lonjong ya. Modelnya kurang lebih sama, semi auto juga, bisa semi bisa manual. Cuma ini anginnya masih berapa ini, 1200. Belum ngokang. Dari cara ngokangnya aja atau rasa ngokangnya aja beda jauh ya. Oh, yang penting fungsi ya, fungsi. Kita isi anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bandingkan dengan yang
proyekan orgap ya. Dari segi kehalusan dan fungsi-fungsinya. Ini hand gripnya belum dipasang. Mana nih hand gripnya? Coba Mas, pasangkan dulu satu. Ini kita juga lagi sortir ada Predator taktikal yang berapa cc nih? 500 atau 360 nih. Oke, kita pasang di sini biar nanti kelihatan untuk bedanya. Oke, sip, mantap. Seperti ini kita kokang ya. Ini kita start dari tekanan 2200 ya. Kita coba langsung semi auto. 1 2 bentar. 1 2. Gak fungsi. 2200 aja gak fungsi. 1 2. 1. Ya Allah. Padahal tekanan segini ya. Beda jauh nih. Ya Allah. Gak bisa fungsi. Coba 1. Nah, ini 1 aman, nggak ada rembesan dan lain-lain. Coba semi auto. Beda ya. 2100. Nggak fungsi dia. Kita bandingkan dengan proyekan orgap aja. Nih, contoh ya. Kebetulan kita juga ada lagi orderan semi auto, tapi stoknya ini nipis ya. Kita project nanti mungkin di tahun 2027 malah baru ready. Dari segi model nih, segi model sama aja ya, hampir sama ya. Cuma ini stainless, ini kan besi biasa ya. Ya wajar harga segitu. Kalau stainless-stainlessannya bisa lah dikompromi. Tapi yang penting kan fungsi ya. Safety lock triggernya di sini model seperti ini seperti ini, lipatannya sama. Kalau ini lipatnya ke sini, kalau yang proyekan kita lipatnya ke samping sini. Ini beda. Kita, oh yang ini manometernya ada di sebelah kanan, tadi sebelah kiri ya. Ini juga sama di 2200 ya. Kita isi lagi coba. Kita langsung tes nanti. Ini kemarin saya tes video itu malah saya isi sampai 3200 ya. Dan berfungsi normal. Nggak ada dumping sampai tekanan 1500 kalau nggak salah. Oke ya. Tonton aja videonya sendiri. Ini saya isi sampai tabung skubanya habis ya. Maksudnya tinggal segini aja ngisinya. Bisa segini. 2600 ini. Kita coba ya semi auto. Beda dong. Ini hanya segi fungsi aja, belum akurasi ya. Ini belum, baru masuk, nanti dicek ya, dites satu-satu. Kita coba ya. Nah, yang kemarin tanya tentang semi autonya itu anginnya keluar dari mana kalau mode semi auto? Itu dari sini. As ini, bukan pendorong pelurunya. Jadi as ini terhubung ke depan sini, pakai sistem blowback. Nah, asnya disembunyikan di dalam serombong. Jadi beda dengan yang kemarin mana ya? Yang Cobra sudah dikirim? Masih? Nah, ini dulu juga belinya dari orgap ya, yang Cobra. Tapi tahun 2000 berapa ya? Ada nggak ini tulisannya di sini? Ini punya Bos Ari Kenaya di Probolinggo ya. Di Probolinggo. Ini juga. Ini lipatnya low taktikal. Seperti ini, low taktikal ya. Nah, ini Cobra, dulu kita jualan Cobra juga. Nah, ini asnya, penghubungnya, dia di luar. Kalau yang proyekan kita tadi, dia nggak ada. Dari segi kanan, segi kiri, dia nggak ada. Disembunyikan, rapi. Terus ini juga anti loncat magasinya. Sudah ada sistem penguncinya. Sedangkan ini dia sistem blowbacknya, asnya nembus ini bawah. Nah, ini tidak ada. Jadi kita coba ya. Ini kemarin kasusnya sudah dibawa ke sini juga dan dipakai ini peluru mimis macet nyantol. Ya beda. Nanti wajib buat teman-teman yang mau order itu atau apapun unitnya wajib nambah nih pendorong peluru macet karena sudah kita buat. Ini halus, persisi,
nggak bikin alur cacat. Jadi kalau untuk ada laras macet tinggal kita kokang, buka kokangannya, dorong dari depan. Kemarin gitu aja udah beres, tapi bosnya ini kan nggak punya pendorong peluru macet. Ini baru ditawarin. Kita coba semi autonya, kita mulai. Ini masih full ya, 2500. Nah, kalau ini semi autonya justru dia makin banyak ya, kelihatan kebulannya. Coba, kelihatan nggak di kamera? Nah, seperti ini, memang semi auto seperti itu, nggak bisa bersih gitu ya. Kalau mau bersih tinggal di mode manual atau dikunci. Dalam arti kalau ditembakkan dia nggak kebuka lagi. Nah, rapet. Kalau akurasi gimana? Akurasi juga oke bos ya. Karena mimisnya keluar dulu, baru ada sisa angin. Nah, gini mekanismenya. Saya kasih contoh ya. Jadi di sini laras semi auto itu nggak sampai full. Jadi ada cukup sampai di sini aja larasnya, terus yang depan itu ruang hampa ada valve-nya. Jadi kalau ditembakkan peluru sudah keluar, angin sisa itu buat mendorong lagi. Di sini nabrak, di sini ada valve-nya, jadi nabrak ke depan, melontar ke belakang lagi buat ngokang mendorong as ini supaya ngokang lagi. Mesti penjelasannya ribet ya. Tapi yang penting seperti itu ya. Jadi angin sisa yang dimanfaatkan itu, sisa ledakan, nggak langsung kebuang, tapi dibuat ngedorong valve mekanisme yang ada di sini mendorong asnya supaya ini ngokang lagi. Kalau ini dibuka, kalau ini dikunci seperti ini ya jadi manual. Nah, karena nggak boleh ke belakang, karena diarahkan ke bawah. Kalau semi auto wajib ke sini. Nah, jadi nggak ngaruh karena itu bukan rembesan angin dari chamber sini ya. Jadi angin sudah keluar, baru angin sisa kebuang ke belakang gitu konsepnya. Seperti itu bos ya. Dan ini orderan dari bos Iwan Nawi di Probolinggo, Jawa Timur. Oh, sama-sama ya. Ini tadi mana mas? Sing dia. Ini Probolinggo ya? Sing servis. Yang satu servisan. Iya, itu Probolinggo kayak. Dia mau bakso bro. Mana tadi ya pokoknya. Sorry ya bos ya, sorry. Oke, nah itu kebetulan kita ada 3 semi auto ya. Jadi nanti biar bisa membedakan. Walaupun modelnya hampir sama, sistemnya kelihatannya sama, kenapa harga beda jauh? Nah itu tadi ya. Ini juga bisa diorder nanti kalau misalnya lolos. Kita setting dulu, optimalisasi dulu. Ya ada harga, ada kualitas. Nah ini masih belum fungsi di tekanan 2000 aja nggak fungsi, terus kita suruh nembak tekanan berapa? Kita coba yang masih belum diisi ya. 1500 kita coba semi autonya. Nah 1500 juga nggak marem. Ini juga sama seperti ini. Nah, fungsi berapa kali? 1000 aja sudah stop ya. Kita hanya bisa nembak 1500 sampai 1000 PSI. Waduh. Ya kurang suka. Tapi kalau bos enggak masalah, inginnya kan yang penting modelnya dan semi auto. Cuma mungkin dibutuhkan 1 magasin, enggak masalah. Saya isi dulu ya. Untuk hunting gimana bos semi auto? Oke, kalau untuk ruak-ruak, tupai kayak gitu ya. Kalau untuk ekstrim long range 100 meter ke atas nanti bisa pilih yang lainnya. Contoh nih saya mau spill juga. Ada beberapa orderan nih. Ini ordernya pakai teleskop zero stop loh. Gokil nggak tuh? Padahal itu untuk ekstrim long range ya. Ini ada orderan yang keren nih untuk ekstrim long range punya bos Bapak Agi di Maba, Maluku Utara. Botolnya komposit DWM yang 700 cc. Ini knockdownnya sudah yang terbaru 2025. Kalau model efek impact seri seperti ini yang dari Orgap, kalau dilepas pasang anginnya sangat sedikit sekali yang terbuang. Beda dengan basic-basic yang Predator Tactical, itu bisa ngebuang anginnya banyak karena yang ada di chamber bisa keluar semua. Kalau yang ini dikit aja. Kalau dipasang justru malah dia nggak perlu ngokang lagi. Kalau yang model lainnya harus ngokang dulu. Karena kalau nggak dikokang, anginnya bisa lolos kebuang dari ujung laras. Dikit ya, jadi sangat efektif, efisien banget.
Dan modelnya keren banget. Padahal cuma di upgrade botol aja. Seperti ini ya, nggak perlu upgrade lagi. Disc springnya sudah Jerman. Gokil nggak tuh? Warna gold. Teleskopnya Lenski 41644 SF FFP Zero Stop ya. Nah ini punya yang di Malaysia, punya Bos Sylvin di Malaysia, Sabah. Teleskopnya ini Bimen. Saya spill lagi, ada unit yang terbaru, barusan launching ya. Ini stoknya nggak banyak, di harga 4 jutaan aja, harga normalnya. Bos kalau mau nyari harga promo, sering-sering rajin-rajin aja cek di webnya, di www.orgapsport.com. Seperti ini. Ini safety lock triggernya, jujur ini halus banget ya. Dari segi ngokangnya, pembuatannya, triggernya enak. Ini baut-bautnya dia juga stainless loh, pengunci laras, terus baut apa lagi ya, ini juga keren nih. Ada fitur apa nih? Oh ini bisa dilepas gini ya, gokil nggak nih? Kita coba ya, fitur apa ini? Wow gokil, rail bipodnya bisa maju mundur nih, mantap gak tuh? Fitur terbaru nih, gokil nggak nih? Harga murah tetapi nggak murah, gokil ya. Langsung gas aja bos, stoknya cuma 7 unit soalnya. Simple, bisa untuk pengguna kidal. Head lever bisa dipindah di kiri, kanan oke, cancel kokang kanan kiri oke. Botol upgrade bisa, regul bisa sesuaikan, dibuat ke knockdown juga bisa. Pilihan warnanya ada hitam, ada hijau. Saya coba tembakan tanpa mimis ya. Oh mantap, enak, legit ya rasanya. Coba kita cek lagi warna ada apa lagi. Merah marun, gokil nih, glamor ya. Biasanya cewek yang suka warna seperti itu. Kita coba cek lagi. Ini M4 nya warna ungu, keren. Di upgrade botol tinggal lepas pasang aja. Nah ini ada kebetulan yang udah upgrade botol. Oh looknya beda toh, padahal cuma botol aja loh, bisa membuat auranya nambah. Gokil nggak tuh? Nih yang suka berkarakter warna merah masih ada satu nih. Mantap, semua sudah knockdown yang terbaru. Untuk regulnya juga sudah disc springnya Jerman. Nah ini kebuang agak banyak, kelihatannya yang di chamber ini keluar semua. Kadang ada yang nutup, kadang ada yang buang ya. Jadi kita pasang lagi, dan kebuangnya nggak terlalu banyak seperti Predator yang lain. Oke, udah. Oh ya, semi autonya yang warna hitam merah masih 2, silver hitam masih 1. Nih juga keren. Lipatnya ini ke sini. Kan? Manual. Nah, gitu bos ya. Oke, ini popor lipatnya. Oke. Apalagi ya yang terbaru ya. Kita coba. Nah, ini ada Predator taktikal yang kita mau sortir. Doakan ini juga bisa masuk ya. Modelnya sih oke ya. Jadi nanti katalognya ini harga yang terjangkau, tapi kualitas nggak murahan. Kita tetap sortir dulu satu persatu. Nah ini nanti karena banyak permintaan dan ada yang support, yang rakit ya. Nanti kalau ada permintaan nih bisa. Ini konsepnya extra power plenum, tambahan ke depan, regulnya biasa, belum ke knockdown, disc springnya juga biasa. Larasnya ini sudah support slug, oke ya, panjang 60 cm. Popornya juga halus, tanpa finishing pernis ya. Kalau diwarna lagi kelihatannya oke. Ini setelan pipinya naik turun. Oke. Chambernya CNC ya, ini dalemannya Mizumi. Jadi nggak perlu upgrade. Upgrade-nya cuma regul aja ke disc spring yang bagus. Kalau mau ke knockdown bisa dikasih ke knockdown. Botolnya dikasih yang Sultan komposit ya, biar lebih ringan, lebih sultan nanti. Serombongnya nanti kita kasih ya. Jadi nanti kalau misalnya ada peminatnya silahkan komentar aja. Apalagi ya,
Oke, sudah. Oh ya, selak orgap yang 14 grand sudah ready, yang 13 grand kita masih on proses, bersabar aja. Ini orderan Mas? Atau ngetes? Ngetes, coba ini yang warna hijau keren. Pinjam dulu. Nah, ini yang warna hijau ya. Warna hijau, gokil. Masuk atau enggak ini? Ada yang masuk belum? Masuk? Oke, alhamdulillah. Tunjukin Mas, cara ngetesnya gimana? Mode brutalnya. Yang ngetes akurasi. Ini seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui durabilitas serta kualitas mekanisme trigger dan juga susunan-susunannya, jadi ada beberapa yang dilakukan ya. Nah, ini nanti pengijian skubanya seperti ini ya. Dan kita setiap hari wah sering ngisi terus karena dipakai terus ya. Ada barang masuk, barang keluar, setting-setting seperti itu. Jadi ya wajar kalau kita habis banyak kompresor buat ngisi tabung scuba seperti itu bos ya, karena tiap hari tidak pernah ada ininya, stopnya terus berkali-kali. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ada mekanisme triggernya yang nggak bagus, nggak kuat, otomatis akan langsung ketahuan. Nah nanti tinggal ngecek akurasinya oke atau enggak. Kita coba dengan banyak mimis kalengan, kotakan dulu, kotakan ya untuk sortir. Kalau kotakan aja bagus, jarak 27, groupingnya sejempol itu masuk. Nanti kalengannya dapat ya. Ini belum oke. Akurasinya apa tadi? Dapat apa? A atau A plus? Yang satu A plus, yang satu A. Jadi A itu biasa ya, standar grouping biasa. A plus itu istimewa lah, pakai kotakan duluan ya. Oke ya, jadi nggak bisa dinilai dari model atau secara fisik keluarnya aja. Kadang modelnya bagus, finishingnya halus, tapi ternyata kurang presisi, ketahanannya nggak bagus, terus juga nanti akurasi gitu ya. Ini tinggal nanti kalau sudah seperti ini, kepresisian laras dengan teleskop ini pasti sudah di pertama, konstruksi ada yang rusak atau enggak, patah atau enggak. Terus juga tes akurasi, setelah tes akurasi diisi full lagi anginnya seperti ini ya, langsung full, nanti langsung didiamkan, besok dicek apakah ada kebocoran atau enggak, karena unit dikirim dari orgap itu anginnya harus full 2700 PSI, seperti itu ya Mas. Jadi dikirim dalam kondisi full, dan nanti saat sampai langsung dicek aja anginnya, dipastikan full 2700. Kalau kurang berarti ada kebocoran di pengiriman, jangan ragu-ragu untuk komplain. Nanti semuanya ditanggung oleh orgap. Mau dikirim lagi ke orgap, kirim ke sana pembenahan ganti unit, semuanya orgap yang tanggung, termasuk ongkir-ongkirnya. Kalau mau dibenahin di sana juga bisa, nanti orgap yang bayar, atau mau dibimbing video call diganti sendiri. Untuk spare partnya dibimbing oleh teknisi kami, nanti akan dikasih biaya kompensasinya. Karena setiap pengiriman orderan unit di orgap itu sudah ada biaya namanya asuransi dan jaminan unit selamat sampai tujuan dari orgap ya, dari internal, bukan dari kurir atau ekspedisi. Jadi langsung cepat kita menanganinya, nggak nunggu disetujuin atau enggak dari pihak ekspedisi dan kurir yang lama prosesnya. Ini juga ada orderan nih, keren banget. Ini banyak sekali testimoni dapat Hamabi Game ya. Ini punya Bos Bahar di Tanjung Jabung Timur ya, mantap. Untuk kamuflasenya kita sudah restock lagi, ada beberapa yang baru ya, silahkan langsung WhatsApp aja. Nah untuk red dot nanti kita belum dapat supplier yang terbaru karena susah ya, barang-barangnya banyak yang discontinue, jadi nanti akan ada beberapa upgrade terutama material, dan mungkin harga bisa menyesuaikan juga karena lagi nggak stabil sekarang kondisi perputaran ekonomi dunia ya, karena ada isu perang dan segala macam. Semoga nanti nggak lama, nggak sampai terdampak yang segitu parah. Yang kabar bagusnya, kelapa sawit sekarang naik ya, 3.000 lebih. Wah tuh sultannya, ayo belanja, pasti harga 10 jutaan nggak ada rasanya lah, langsung gas ya. Saya selalu lancar siap, mantap.